Makin ayah selidikin, makin penasaran. Ternyata kitab ayah bilang orang yang tahu hari kiamat ya Isa Al-Masih. Dia tahu hari kiamat juga, Bang. Iya, hari kiamat aja dia tahu. Waduh, Luar biasa ya. ayah mikir setengah mati, tapi nggak gampang kok. Ayah mau pindah tuh, ayah takut dibuang keluarga, dimusuhin teman-teman. Tapi nggak apa-apa dah. Ini persoalannya kan pertarungan hidup sorge apa neraka, betul nggak kok? Kita harus pikirin yang kekal, Bang. Jangan yang sementara. Jadi ayah dulu pindah pemimpin. Sekarang pemimpin ayah namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Iya, oh gitu, Bang. Bapak ini mengaku dulunya seorang Muslim. Kemudian dia mempelajari Al-Quran. Setelah banyak belajar, akhirnya dia memilih untuk ganti pemimpin atau memilih untuk murtad, pindah ke agama Kristen. Kita akan simak video selengkapnya. Alasan apa saja kira-kira yang membuat Bapak ini memilih untuk murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereaksi sebuah video yang isinya ada seorang laki-laki yang mana dia dulunya beragama Islam, tetapi kemudian akhirnya berpindah ke agama Kristen. Ini sangat menarik, sahabat semua, karena awal mulanya katanya dia itu melalui proses perenungan atau berpikir keras. Jadi sebelum dia memasuki agama Kristen, dia merenung, berpikir keras, kemudian pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke agama Kristen. Baik, langsung saja kita simak dulu videonya. Setelah itu kita akan bahas satu persatu. Bang, Ayah mau nanya nih, kenapa sih abang pindah agama yang dulu ke agamanya yang sekarang? Pengen tahu nih. Kenapa kok pindah agama ditanyain? Satu kali ayah mikir-mikir, di dunia kita hidup nih, ternyata ada agama wahyu, ada 3 kok. Ada 3 katanya. Oh, ada 3, bukan 5 ya bang? Bukan, 3. Yaitu Yahudi, Nasrani, sama Islam. Oh gitu. Masing-masing punya pemimpin. Kalau Yahudi itu pemimpinnya Nabi Musa. Oh, Nabi Musa alaihi salam. Iya, yang punya tongkat ajaib. Bisa Tongkat belah ajaib. tuh. Gitu ya. Kalau pisau nih buat belah jambu. Terus bang? Yang kedua, agama Nasrani pemimpinnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Oh, Isa Al-Masih alaihi salam juga ya. Iya. Yang ketiga, agama Islam pemimpinnya Nabi Muhammad. Oh iya tuh bang, terkenal banget dia bang. Sahabat semua, di sini perlu kita luruskan, yaitu tentang agama wahyu yang tadi dikatakan oleh bapaknya. Agama wahyu atau agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu agama yang Allah turunkan adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Yang Allah turunkan itu hanya Islam. Dalilnya jelas. Innad dina indallahil Islam. Hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu semuanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Muslim. Nabi Isa alaihissalam seorang Muslim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW juga jelas seorang Muslim juga. Adapun kitab samawi itu betul ada Injil, ada Taurat. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kalau agama samawi maka itu hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar seorang muslim. Ayat ini membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya mereka beragama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-52.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhada bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi sangat jelas dari ayat ini kita juga tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu juga seorang Muslim. Jadi semua nabi-nabi terdahulu semuanya beragama Islam. Baik, kita lanjutkan videonya. Lama banget dia, Bang. Nah, waktu ayah mikir-mikir, satu kali ayah baca kitab ayah yang dulu. Ternyata yang ayah baca itu tentang Isa Al-Masih. Oh, gitu. Isa Al-Masih itu sangat menarik hati ayah, kok. Menarik hati. Soalnya gini, lahirnya itu beda sama yang lain. Apa bisa beda, Bang? Dia kagak punya bapak, cuma punya ibu. Dia lahir dari firman Allah dan roh Allah. Bapak ini mengatakan bahwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan yang lainnya. Bisa lahir tanpa seorang ayah, sehingga menarik hati si bapak ini. Padahal kalau kita melihat kepada Nabi Adam alaihissalam ini tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tetapi Nabi Adam alaihissalam bisa ada di dunia ini. Kenapa dia tidak menuhankan Nabi Adam saja? Yang justru Nabi Adam alaihissalam ini lebih dahsyat daripada kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan lagi videonya. Dari firman Allah dan roh Allah. Oh, gitu. Iya, lagi pula kitab ayat bilang gini, orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu adalah Isa Al-Masih, bukan yang lain. Waduh, mantap banget, Bang. Udah gitu. Barusan kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Katanya di dalam Al-Quran, Nabi Isa mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Sebenarnya maknanya tidak seperti itu, sahabat semua. Bapak ini mengambil rujukan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-45. Boleh dicek. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa adalah seorang yang terkemuka, seorang yang terkenal di dunia dan di akhirat. Bukan seorang yang mempunyai kebesaran, tetapi seorang yang terkenal. Wajihan itu dari kata wajhun, wajah. Kalau kita misalkan ingin kenal dengan seseorang, kita kan biasanya harus melihat wajahnya, maka kita akan kenal dengan orang tersebut karena kita mengingat wajahnya. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, dia terkenal di dunia dan di akhirat. Dan tidak hanya Nabi Isa saja, Nabi Muhammad SAW juga sama. Boleh dicek di dalam hadis-hadis yang riwayat Muslim. Di sana banyak disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan. Salah satunya Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi, Sayyidil Mursalin. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat di hari akhirat. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama kalinya yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW akan memasuki terlebih dahulu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, Nabi Muhammad SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga Kautsar, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Baik, lanjut lagi ke videonya. Udah gitu, ayah pelajarin lagi, dia punya banyak mujizat. Banyak mukjizat. Orang sakit sembuh, orang buta melek, orang lumpuh jalan, orang kusta tahir, orang mati dibangkitin. Bukan cuma orang mati dibangkitin, Pok. Dia sendiri waktu mati bangkit lagi, Pok. Cuma itu yang kayak gitu. Iya. Sekarang Bapak ini membahas tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi catatan di sini adalah semua itu terjadi bukan atas kuasa Nabi Isa alaihissalam, tetapi semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya apa-apa. Allah lah yang mengizinkan. Allah lah yang memberi mukjizat, memberikan keistimewaan itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau kita berbicara tentang mukjizat, maka Nabi Muhammad SAW justru mukjizatnya jauh lebih banyak daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari sela jari jemarinya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dapat membuat makanan yang sedikit tetapi bisa dimakan oleh banyak orang. Yang ketiga, Nabi Muhammad bisa mengenyangkan banyak orang hanya dengan segelas susu. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW berdoa meminta hujan langsung dikabulkan. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui hal-hal gaib, termasuk mengetahui masa depan. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW mampu menunjukkan bulan yang terbelah kepada kaum kafir pada saat itu untuk membuktikan kenabiannya, kerasulannya. Dan masih banyak lagi, kalau kita sebutkan semuanya nanti tidak akan selesai-selesai karena terlalu banyak. Dan semua itu tentunya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tidak perlu ragu tentang kebenaran Islam, tentang Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat yang terbesar dari Nabi SAW adalah Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan lagi videonya. Makin ayah selidikin, makin penasaran. Ternyata kitab ayah bilang orang yang tahu hari kiamat ya Isa Al-Masih. Dia tahu hari kiamat juga, Bang? Iya, hari kiamat aja dia tahu. Waduh, luar biasa ya. Ayah mikir setengah mati, tapi nggak gampang kok. Ayah mau pindah tuh, ayah takut dibuang keluarga, dimusuhin teman-teman. Tapi nggak apa-apa dah. Ini persoalannya kan pertarungan hidup sorga apa neraka, betul nggak kok? Kita harus pikirin yang kekal, Bang. Jangan yang sementara. Jadi ayah dulu pindah pemimpin. Sekarang pemimpin ayah namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Gitu, Bang. Masing-masing mereka bawa kitab. Kalau Musa itu yang dia bawa kitab Taurat. Kalau Isa Al-Masih yang dia bawa kitab Injil. Injil ya, kabar baik ya. Kabar baik, ya. Yang ketiga kalau Muhammad itu yang dia bawa Al-Quran. Nah, akhirnya ayah pilih pemimpin yang baru namanya Isa Al-Masih. Nah, dia bawa kitab Injil, ayah baca Injil. Ternyata di Injil kok. Kenapa? Waduh, Isa Al-Masih itu bukan cuma nabi, tapi juru selamat kok. Waduh, bayangin kalau kita nggak punya juru selamat, siapa yang mau nyelamatin? Wah, kita juga gak bisa, Bang. Nah, makanya kok ya. Biasa itu nabi. Jangan sampai salah pilih. Janganlah. Jangan. Sahabat semua, katanya jangan salah pilih. Ya, jadi nasihat dari Bapak ini yang terakhir benar. Benar, jangan sampai salah pilih. Pilihlah agama yang di dalamnya itu tidak ada keraguan. Pilihlah agama yang di dalamnya tidak ada kontradiksi dengan fitrah manusia. Apa agama itu? Yaitu agama Dinul Islam atau agama Islam. Yang mana agama ini dibawakan oleh semua nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Baik, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkuat iman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.